hari, waktu terus berganti. Hadapilah harimu dengan penuh percaya diri. Dobrak saja batas yang selalu membelenggu jiwa. Jangan berhenti meski mentari telah di ujung senja. Aku dan kamu di sini bersama tempat diri. Meski lelah, kecewa, sakit hati kita alami. Kuatkan niat, satukan tekad demi mimpi dan masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dicintai Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Di bab pertama ini, bab rangkaian arus searah atau DC, kita akan bahas dulu rangkaian seri dan rangkaian paralel, karena ini akan kalian gunakan untuk mengukur arus dan untuk mengukur tegangan. Rangkaian seri. Bismillah, rangkaian seri. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Sini ada resistor. Di sini ada ampere meter. Yang seperti ini adalah rangkaian seri. Akan kalian gunakan nanti manakala menggunakan ampermeter untuk mengukur arus listrik. Yang kedua, rangkaian paralel. Ini rangkaian paralel, voltmeter, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, ini yang paralel, ini digunakan untuk mengukur tegangan. Ini digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, ini ingat tanda positif tegangan ya disamakan dengan yang positif. Tegangan negatif ya disambungkan dengan yang negatif juga. Jangan salah. Nanti kalau salah, kalau kita menggunakan voltmeter analog atau ampermeter analog, maka nanti pembacaannya akan jarumnya akan ke arah kiri, tidak akan ke arah kanan. Nah, dua rangkaian ini akan selalu kalian gunakan untuk pembelajaran di rangkaian arus searah. Oke, setelah ini karena kita akan mengukur arus listrik, kita akan mengukur tegangan. Apa itu arus listrik? Apa itu tegangan? Arus listrik, kalau kita analogikan dengan sungai, sungai itu kan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitupun arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Adapun besaran yang menyatakan arus listrik itu seringkali ditandai dengan huruf I, yaitu banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penampang persatuan waktu. Dengan I itu adalah
kuat arus satuan ampere, Q adalah banyaknya muatan satuan kolom, dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Oke, sering juga kita itu lebih mengenal persamaan ini. Kalian untuk mempermudah mengingat, seringkali ini itu kalian sebut sebagai kit. Ya, silahkan. Oke, sekarang kita masuk ke tegangan. Oke. Tegangan definisinya adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Seringkali tegangan disebut beda potensial. Ketika beda potensial, berarti ada potensial yang tinggi dan ada potensial yang rendah. Berarti tegangan pasti selalu berkaitan dengan arus listrik. Karena arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau tidak ada beda potensial, tidak mungkin ada aliran listrik. Sehingga ini sangat berkaitan. Makanya di rangkaian listrik DC ini ada hukum Ohm yang mengatur antara tegangan, arus, dan penampang yang dipakai untuk arus itu mengalir. Setiap penampang itu pasti ada hambatan. Jadi diatur ketiganya. Tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ini seringkali disebut hukum OHM. Persamaannya yang ini. R, I, R. Tegangan, satuannya V, itu tegangan. Susah nulisnya. Tegangan, satuannya volt. I, kuat arus. Satuannya ampere. Dan R adalah hambatan. Satuannya adalah Ohm. Oke. Ini dua persamaan
Yang tadi yang pertama adalah kit, yang kedua adalah vir. Jangan lupa ini adalah hukum Ohm. Nah, anakku, untuk pembahasan materi sampai di sini aja dulu. Tolong kalian, karena ini masih ada waktu untuk pembelajaran, kalian cari atau baca bagaimana cara menggunakan ampermeter, membaca ampermeter dan membaca voltmeter. Karena ini penting untuk percobaan atau praktek di bab ini. Oke anak-anakku, sebelum video ini tutup, kita latihan soal dulu terkait dua persamaan yang sudah kita pelajari, kit dan vir. Oke, ada dua soal. Soal yang pertama adalah suatu penghantar diberi beda potensial 10 volt dan arus yang mengalir 5 mA. Agar arus mengalir 20 mA, tegangan sebesar. Ingat, tegangan ada angka yang satuannya volt, itu tegangan kan? Tegangan itu. Oke. Bentar. Oke. Pertama, diketahui bahwa V1 sama dengan 10 volt. I1 sama dengan 5 mA. I2 sama dengan 20 mA. Nah, biar arusnya 20, berapa nih tegangannya? Ingat rumusnya adalah F sama dengan IR, atau R sama dengan per I. Kita pakai yang ini, V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Kita masukkan, V1 nya berapa? V1 nya 10, I1 nya berapa? 5, sama dengan ini berapa? I2 nya 20, ditanyakan V2, maka V2 sama dengan 20 dikali 10 per 5 sama dengan 200 per 5 sama dengan 40. Ini apa? Tegangan volt. Ini nomor 1. Kita menggunakan persamaan vir atau hukum Ohm. Oke, anak-anakku, ini soal nomor 2. Kita akan coba membaca sebuah grafik ya. Grafiknya seperti yang tertera. Oke, di grafiknya seperti yang tertera, bahwa di sumbu Y-nya grafik I terhadap V, arus terhadap tegangan, angkanya sudah ada, tapi satuannya kita lihat, satuannya miliampere, tidak ampere, sedangkan ini udah volt. Berarti kita harus rubah dulu biar sama, biar enak hitungnya, karena ini kan dikeomkan. Ini ada sangkut pautnya dengan ohm, harus dirubah. Nah, oke, kita rubah dari miliampere ke ampere itu naik 3 kali, berarti dibagi 1000. Oke, kita sudah punya I, kita punya V, berarti nyari R. Nah, rumusnya berarti kita punya rumus adalah vir, maka R sama dengan F per I. Kita lihat di grafik, nah, ketika tegangannya 5, I-nya berapa? 10. Ketika 75, I-nya berapa? 15. Nah, kita ambil salah satunya.
Misalkan tegangannya itu 5. Ininya arusnya 10. Dikali 10 pangkat min 3. Boleh yang bawah dikali 1000, yang atas dikali 1000. Ini jadi 5000. Ini jadi 10. Maka jawabannya adalah 500 ohm. Atau Anda semua mau coba dari yang satunya lagi. R sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, tegangannya yang ini 7,5 per 15 kali 10 pangkat min 3. Sama. Yang bawah dikali 1000 atau kali 1000. 7500 dibagi dengan 15. Sama juga 500 ohm. Nih, gue sudah soal untuk pertemuan pertama. Silahkan Anda sekali lagi ingatkan, tolong baca bagaimana cara membaca ampere meter dan voltmeter. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.